Namun sosok Bu Sum itu gak hilang dari hadapannya. Dia teriak-teriak minta tolong kayak gitu kan. Bu Sum itu kayak tolong, tolong katanya. Akhirnya si tukang bakso ini kayak nanya dong, kenapa Tok Bu Sum katanya. Kenapa? Kenapa kok bisa jadi kayak gini, kata tukang baksonya. Bahkan saat pemakaman pun si Adi itu tidak dibolehkan untuk mengikuti pemakaman Bu Sum. Dan rumahnya itu waktu itu ditutup oleh kain hitam. Dan serempak warga-warga di sana tuh kayak mereka tuh kayak menaburkan bunga di depan rumahnya kayak gitu. Entah apa tujuannya. Kita memang pusing waktu itu, si Adi juga pusing gitu loh. Kenapa warga sampai segitunya? Dan memang kematiannya itu sangat ditutup-tutupi sampai Bu Sum itu meninggal. Si Adi hanya bisa membantu sampai ya kayak membuat kayak papan-papan kayu kayak gitu doang, bikin dari bambu kayak gitu kan. Setelah dia mau mengantar ke makam, dilarang sama orang tuanya. Tidak ada satupun pemuda yang dibolehkan ikut, hanya orang-orang tua aja. Dan memang kematian Bu Sum itu dirahasiakan, baik di kampungnya dan di kampung orang lain gitu, termasuk orang tua saya sendiri. Malam harinya, setelah selesai pemakaman itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Teror pertama kali dialami oleh Mbak Mi, Ibu Mi yang tadi gue ceritain, pemilik warung, salah satu pemilik warung yang ada di kampung itu, yang kebetulan tetangganya Bu Sum. Setelah selesai tahlilan waktu itu, seperti biasa, itu masih jam 8 dan waktu itu masih jam 8. Ini cerita dari Mbak Mi. Dia seperti biasa buka warung sampai jam 9 biasanya. Saat itu entah kenapa dari jam 8 juga suasana udah mulai gak ada orang dong. Udah sepi banget. Pas lagi sepi kayak gitu, tiba-tiba aja Bu Sum itu mencium bau kamboja, bunga kamboja kayak gitu. Dan baunya itu sangat kuat. Saat Mbak Mi keluar dari warung, dia kaget. Di luar ternyata udah ada Bu Sum yang telah menjadi pocong. Dia berteriak-teriak kayak minta tolong, tolong, Bo, tolong, dengan suara lirih gitu. Sontak si Mbak Mi itu kaget dong. Dia bilang kayak astagfirullah apa gitu, sampai dia ngejatuhin gelas kopi yang waktu itu. Akhirnya Mbak Mi pun berdoa, cuman sosok itu tidak hilang. Di depan matanya itu masih tetap ada. Dia terus-terusan minta kayak tolong, tolong kayak gitu. Akhirnya karena udah gak tahu harus ngapain lagi, Mbak Mi tuh bilang sama sosok pocong Bu Sum ini, udah nak, alam kita udah beda. Kamu harus segera pulang. Tempat kamu bukan di sini, kata Mbak Mi. Namun sosok itu tetap aja ada di hadapan Mbak Mi gitu loh. Akhirnya karena Mbak Mi bingung, dia pun mengatakan kayak gini, wes nak, kalau misalnya aku punya salah, tolong dimaafkan. Begitupun saya,
udah memaafkan segala kesalahan kamu, nak. Akhirnya setelah mengatakan itu, sosok Mbak Sum ini hilang. Setelah kejadian itu, Bu Umi tidak menceritakan kepada semua orang. Dia hanya menyimpannya untuk sendiri. Namun ternyata kejadian ini bukan hanya terjadi sama Mbak Mi. Waktu itu ada satu orang lagi. Namanya itu Bu Ida. Bu Ida itu salah satu keluarganya Bu Sum, yang memang saat itu ikut mengurusi jenazahnya beliau. Karena banyak banget tetangga yang nanya sama dia, sama orang lain yang nanya tentang bagaimana jasadnya Bu Sum. Karena waktu itu sempat pas di pemakaman itu ada 4 orang yang sampai pingsan melihat kondisi jasadnya Bu Sum. Makanya Bu Ida ini seperti ditanyakan gitu, gimana kondisi Bu Sum, terus banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Sebetulnya Bu Ida sendiri gak mau menceritakan tentang aib keluarganya. Cuman karena waktu itu banyak pertanyaan, akhirnya Mbak Ida pun menjelaskan tentang sosok beliau gitu, sosok jasanya pas meninggal. Dan justru itu yang membuat dia akhirnya dihantui oleh sosok pocong Bu Sum ini. Waktu itu katanya kebetulan suaminya itu kan kerja sampai malam kayak gitu. Waktu itu Bu Ida ini lagi di rumah sendirian, karena kebetulan anaknya juga sudah gak ada, kerja semuanya. Dia sendirian dan waktu itu pukul jam 10 malam. Tiba-tiba rumahnya itu digedor dari luar 3 kali katanya. Awalnya biasa digedor kan. Pas dia cek gak ada orang. Kedua kali dia cek lagi gak ada orang. Ketiga kali pas dia cek di jendela kayak gini, dilihat masih gak ada. Akhirnya karena kesal, Bu Ida pun sengaja nunggu kayak gitu. Takutnya ada jahil dong, ada yang jahil. Dia nunggu di balik pintu. Pas ketukan yang keempat, dia buru-buru buka. Pas dia lihat, itu sosoknya pocong Bu Sum. Dan katanya mukanya itu hitam, matanya merah, dan dia tuh menggeram kayak gitu. Saat itu Bu Ida pun langsung pingsan. Dan baru besoknya ditemukan oleh suaminya gitu loh. Itu pun dalam kondisi pingsan, dan waktu itu pintunya terbuka. Setelah itu warga desa itu geger dong. Sosok Bu Sum ini jadi suka menghantui. Jadi memang setelah kejadian 2 kali berturut-turut itu, setelah maghrib itu tuh pasti masyarakat tuh buru-buru masuk ke dalam rumah, terus menutup kunci pintunya, terus nutup jendelanya kayak gitu, karena takut didatangin oleh arwahnya Mbak Bu Sum. Karena waktu itu geger, akhirnya warga pun kan laporan gitu lah sama RT di sana, dan mereka memutuskan untuk mengundang orang pintar yang lebih pintar gitu istilahnya, lebih jago. Dan waktu itu dapat orang pintar. Terus mereka orang pintar itu meriksa ke rumahnya Bu Sum. Terus katanya Bu Sum ini arwahnya penasaran, karena memang kematiannya itu disantet kan. Bahkan sampai sekarang pun kita nggak tahu yang santetnya Bu Sum itu siapa gitu. Yang jelas kata orang pintar ini, arwahnya itu bakal terus gentayangan selama 40 hari 40 malam. Dan kata orang pintar ini, tidak boleh
menceritakan tentang aib beliau. Makanya tadi pas kenapa yang didatangin itu orang-orang kayak Bu Ida, Mbak Mi, karena sebelumnya mereka yang menyebarkan itu, yang menceritakan tentang aib-aib tentang kematian Bu Sum gitu kan. Makanya setelah kejadian itu si Adi pun gak mau menceritakan sama saya tentang kejadian itu karena dia takut dihantuin kan, karena waktu itu masih 40 hari istilahnya. Akhirnya semuanya kompak dong, warga sana tuh tidak mau menceritakan tentang kematiannya Bu Sum. Sampai suatu saat ada tukang bakso gitu kan. Ada tukang bakso yang biasa keliling. Katanya dia pun ditunjukkan gitu sosok Bu Sum. Cuman awalnya dalam wujud manusia. Waktu itu kan biasa si tukang bakso itu keliling-keliling, terus ketemu Bu Sum, terus dia pesan 1 mangkok. Namun saat pesan itu wajahnya itu memang Bu Sum itu kelihatan pucat katanya. Kebetulan memang si tukang bakso ini tahu kalau Bu Sum itu sakit awalnya. Terus dia nanya kayak gini, "Oh Bu, udah sembuh ya sakitnya?" Cuman Bu Sum itu gak jawab apa-apa. Dia tuh cuma diem aja. Pas si tukang bakso udah selesai bikin bakso, pas dia lihat sosoknya itu udah berubah. Udah jadi sosok pocong yang memang bajunya itu udah kotor kayak gitu. Terus ini wajahnya itu udah rusak. Awalnya kaget dong tukang bakso, kayak langsung lempar piring kayak gitu, baksonya pecah semuanya. Cuman karena dia bilang tukang baksonya itu udah terbiasa lihat hal-hal kayak gitu, akhirnya dia cuman beristighfar terus baca doa kayak gitu. Namun sosok Bu Sum ini gak hilang dari hadapannya. Dia teriak-teriak minta tolong kayak gitu kan. Bu Sum itu kayak tolong katanya. Akhirnya si tukang bakso ini kayak nanya dong, "Kenapa Tok Bu Sum?" katanya. Kenapa kok bisa jadi kayak gini?" kata tukang baksonya tuh. Dia cuma bilang kayak, "Tolong," katanya, "bukain tali pocongku," katanya. Si tukang bakso ini gak berani buat ngebuka si tali pocongnya si Bu Sum katanya, karena sebelumnya itu ada salah satu pemuda yang beda cerita ya, yang dia itu ada sosok pocong yang minta dibukain tali pocongnya. Cuman pas dibuka, si pocongnya itu kayak nyembur si pemuda itu sampai mukanya itu meleleh dan meninggal gitu. Makanya ternyata waktu itu tuh pocongnya pocong kiriman. Dan si tukang bakso ini takut kalau misalnya pocong ini pocong kiriman. Makanya dia bilang kayak Kak Bu Sum tuh kayak gini, "Maaf," katanya, "Bu Sum, saya nggak bisa bantu banyak." Akhirnya setelah bilang kayak gitu, sosok Bu Sum itu terus-terusan mengikuti tukang bakso itu, bahkan sampai didorong-dorong si pas ngedorong gerobaknya itu, gerobak baksonya itu, si pocongnya Bu Sum itu ngikutin si tukang bakso ini sambil bilang kayak tolong. Bahkan sampai rumahnya gitu loh. Sampai rumahnya pun si sosok pocongnya itu nungguin di luar rumahnya tukang bakso. Bahkan sampai istrinya terbilang kayak, "Kenapa ya suami saya itu semalam katanya gak bisa tidur, lihat terus ke teras." Ternyata di teras itu si Bu Sum itu nungguin si tukang bakso gitu. Karena memang katanya selama 40 hari itu kampung itu diteror. Tapi teman-teman, gue nggak bisa bilang kampungnya di mana karena ini untuk melindungi privasi ya, sama keluarga beliau juga. Itu tuh 40 hari geger sih. Setelah 40 hari itu akhirnya sekampung itu serentak mengadakan pengajian khusus untuk Bu Sum. Dan setelah pengajian itu tidak ada gangguan-gangguan lain selain sosok Bu Sum itu yang selalu nongolnya itu di kuburan doang, di pemakaman yang perbatasan gue tadi ceritain di awal. Namun di masyarakat itu udah nggak ada gangguan lagi gitu. Itu sih sebetulnya cerita yang mau gue ceritain malam ini. Dan sekarang sih kampungnya udah aman sih, udah nggak kayak dulu lagi.
Mudah-mudahan kalian bisa ngambil suatu pelajaran dari cerita ini.